Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Apa itu senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri atas hidrogen dan karbon. Oke, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari hidrokarbon itu sangat bermanfaat. Antara lain misalkan hidrokarbon jenis metana. Nama produknya itu freon atau menghasilkan freon. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya yaitu gas pendorong pada bahan yang disemprotkan, misalkan hairspray. Selain untuk freon, metana juga dapat digunakan untuk menghasilkan deterjen, yaitu digunakan untuk mencuci pakaian. Misalkan apa? Rinso, Daya, Soklin, dan yang lainnya. Contoh jenis hidrokarbon yang lain yaitu etena. Etena itu dapat menghasilkan obat. Nah, nama produknya itu yaitu aspirin. Digunakan untuk obat sakit kepala. Jenis hidrokarbon yang lain yang sering digunakan yaitu benzena. Nah, ini benzena ini banyak sekali manfaatnya. Bisa digunakan sebagai pupuk, sebagai obat, sebagai deterjen, sebagai insektisida, atau pembasmi hama. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus senyawa karbon? Apa keunikan senyawa karbon sehingga senyawa karbon itu sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Di semester yang lalu kita sudah pernah membahas tentang sistem periodik unsur, atom, unsur-unsur yang ada di dalam muka bumi ini. Nah, kita akan memperdalam lagi khusus untuk unsur hidrogen dan karbon. Berikut ini adalah keunikan atom karbon. Yang pertama yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Apa itu 4 elektron valensi? Yaitu elektron yang terletak di yang terluar. Kita mengetahui bahwa nomor atom karbon itu adalah 6. Itu artinya atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Hal itu menguntungkan karena apa? Karena untuk mencapai kestabilan, karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, mungkin bahasa gampangnya itu karbon itu memiliki 4 tangan. Ibu umpamakan di sini sebagai tangan. Nah, 4 tangan ini untuk apa? Untuk mengikat unsur yang lainnya. Bisa mengikat unsur hidrogen atau mengikat unsur karbon. Atau mungkin mengikat unsur-unsur di luar itu. Yang kedua yaitu atom karbon itu relatif kecil. Apanya yang kecil? Ukurannya. Atom karbon berada pada periode kedua. Nah, pada periode kedua, ini artinya adalah atom karbon itu hanya memiliki 2 kulit. Ini memberikan keuntungan. Apa aja keuntungannya? Ya, yaitu keuntungannya adalah ikatan kovalen yang dibentuk karbon itu relatif kuat. Yang kedua yaitu karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Nanti kita akan mempelajari ini lebih lanjut lagi. Yang ketiga yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi sehingga dapat membentuk ikatan antar atom karbon berupa ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Selain itu, atom karbon dapat pula membentuk rantai lingkaran. Selanjutnya yaitu kedudukan atom karbon. Dalam senyawa hidrokarbon, kedudukan atom karbon dapat dibedakan menjadi 4, yaitu atom karbon primer, atom karbon sekunder, tersier, dan kuarterner. Yang pertama yaitu atom karbon primer. Artinya apa? Artinya mengikat langsung satu atom karbon yang lain. Kalau atom karbon sekunder itu mengikat langsung 2 atom karbon yang lain.
Kalau atom karbon tersier yaitu mengikat langsung 3 atom karbon yang lain. Nah, sedangkan untuk kuarterner yaitu mengikat langsung 4 atom karbon yang lain. Berarti kalau kuarterner semua keempat tangannya itu mengikat karbon semua. Kita lihat pada contoh. Nah, di sini ini ada contoh sebuah senyawa hidrokarbon tentunya. Kenapa disebut senyawa hidrokarbon tadi? Karena senyawa ini hanya terdiri atas karbon dan hidrogen. Di senyawa ini ada 10 karbon. Kita bisa lihat di nomor 1 itu ada H3C atau kalau di yang bahasa gampangnya itu CH3. Nah, ini merupakan atom karbon apa? Ini merupakan atom karbon primer. Kenapa atom karbon primer? Kita lihat C di yang nomor 1 itu mengikat hanya satu tangannya ke C yang lain. Ya, kita bisa lihat ya, itu C mengikat ke C yang nomor 1 itu mengikat ke C yang nomor 2, hanya satu. Nah, yang ketiganya mana? Tangan tiganya. Nah, yang ketiganya itu mengikat di H. Makanya CH3. Yang nomor 2 itu merupakan contoh atom karbon tersier. Kenapa disebut atom karbon tersier? Karena mengikat 3 atom karbon lain. Mana 3 atom karbon yang diikat? Nah, kita lihat. Atom karbon nomor 2 itu mengikat 1 atom karbon nomor 1, yang kedua atom karbon nomor 3, yang ketiga atom karbon nomor 4. Oke, selanjutnya kalau nomor 3 itu atom karbon primer. Alasannya tadi sama ya. Yang keempat itu merupakan atom karbon sekunder. Kenapa? Karena mengikat 2 atom karbon lainnya. Mana yang diikat? Yaitu atom karbon nomor 2 dan atom karbon nomor 5. Nah, ini seterusnya. Nanti kalian bisa pahami sendiri sampai dengan atom karbon nomor 8, 9, 10 yang merupakan atom karbon primer. Karena hanya mengikat 1 atom karbon lainnya. Misalkan atom karbon nomor 10 itu mengikat 1 atom karbon ke yang nomor 6 saja. Oke, kita lanjut. Klasifikasi atau penggolongan hidrokarbon terdiri dari atom karbon C dan H. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya. Yang satu yaitu hidrokarbon jenuh. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal semua. Yang kedua yaitu hidrokarbon tak jenuh. Itu artinya senyawa hidrokarbon yang memiliki satu ikatan rangkap 2 atau biasa disebut alkena atau lebih dari satu ikatan rangkap 2 yaitu disebut alkadiena atau ikatan rangkap 3 yaitu alkuna. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang alkana, alkena, dan alkuna. Apa sih itu? Nah, kita akan membahasnya nanti. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk rantainya. Atom karbon itu dibedakan, hidrokarbon itu dibedakan menjadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh, ikatan tunggal maupun tidak jenuh, ikatan rangkap. Ini alifatik intinya yaitu rantainya terbuka. Kalau alisiklik itu apa? Alisiklik yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar. Nah, yang ketiga yaitu hidrokarbon aromatik. Apa itu? Senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau cincin yang mempunyai ikatan antar atom karbon tunggal dan rangkap secara selang-seling atau bergantian. Biasa disebut juga yaitu konjugasi. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada beberapa macam contoh. Yang pertama yaitu contoh hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka.
Nah, ini juga merupakan hidrokarbon yang jenuh. Kenapa hidrokarbon jenuh? Karena memiliki ikatannya tunggal semua. Yang kedua yaitu alisiklik. Kenapa disebut alisiklik? Disebut alisiklik itu karena rantai karbonnya melingkar. Tetapi ini merupakan alisiklik jenuh. Kenapa disebut alisiklik jenuh? Karena semua ikatannya itu merupakan ikatan tunggal. Yang ketiga yaitu benzena. Nah, ini merupakan contoh ikatan aromatik. Kenapa ikatan aromatik? Karena ganti-gantian antara rangkap 1 dan rangkap 2. Ini juga disebut hidrokarbon tak jenuh. Oke, yang di sini di bawahnya itu propana. Nah, propana ini merupakan jenis hidrokarbon yang jenuh. Kenapa jenuh? Karena ikatannya tunggal semua. Yang kedua, propena. Nah, propena ini tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Karena ada ikatan rangkap 2-nya. Yang ketiga yaitu propuna. Nah, kalau propuna ini contoh hidrokarbon yang tak jenuh. Kenapa tak jenuh? Alasannya karena memiliki ikatan rangkap 3. Nah, oke. Kalian nanti Ibu harapkan dapat mengerjakan latihan yang satu ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tuliskan 5 kegunaan hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Di awal bab tadi sudah dicontohkan. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lainnya. Yang kedua, ini kalian menentukan ikatan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ini ada 11 atom C yang harus ditentukan. Itu C primer, sekunder, tersier, atau kuarterner. Nah, yang ketiga kalian diperintahkan untuk menentukan seperti tadi. Merupakan ikatan hidrokarbon alisiklik atau alifatik, jenuh atau tidak jenuh. Nah, merupakan aromatik atau bukan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.